Semoga kita bisa menyembah Tuhan dengan semua tenaga kita. Kita mendapatkan berkat dari lagu-lagu dan penyanyian. Judul pada hari ini adalah alasan kita layak di hadapan Tuhan. Diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Setiap minggu kita telah mempelajari surat 1 Tesalonika, dan dalam perikop hari ini kita akan mengetahui alasan-alasan dalam 1 Tesalonika ini. Pada masa itu, setiap kali Rasul Paulus mendirikan sebuah gereja, selalu ada fenomena yang mengikuti, yaitu pekerjaan iblis yang menaburkan benih-benih dan perpecahan. Salah satu cara utama yang sering digunakan setan adalah dengan memanfaatkan para pemimpin agama Yahudi yang berpegang pada sistem legalistik. Melalui mereka, iblis menyebarkan berbagai fitnah dan rumor jahat tentang Paulus. Hal yang sama terjadi setelah jemaat Tesalonika didirikan. Oleh karena itu, dalam perikop ini, Paulus menjelaskan bagaimana ia melayani di Tesalonika untuk meneguhkan jemaat agar mereka tidak goyah karena kabar bohong yang beredar. Ketika kita mendengar nama Paulus, kita seringkali mengingatnya sebagai seorang penginjil dan misionaris. Namun ada satu hal penting yang tidak boleh kita abaikan, yaitu bahwa Paulus juga seorang gembala atau pendeta. Jika kita membaca surat-surat yang ditulisnya, kita dapat melihat bahwa ia menulis dengan hati seorang gembala yang merawat jemaatnya. Dalam surat 1 dan 2 Tesalonika, secara khusus memperlihatkan dengan jelas sisi pastoral Paulus. Pelayanan penggembalaan yang ia tunjukkan dapat dirangkum dalam satu pertanyaan utama yang menjadi tema firman hari ini. Apakah kita bisa mengikuti jejak-jejak Paulus? Apakah kita hidup layak di hadapan Allah? Paulus menjadikan standar ini sebagai tolak ukur dalam seluruh pelayanannya. Bukan hanya dalam tugasnya sebagai rasul, tetapi juga dalam kehidupan imannya secara pribadi. Karena itu sangat penting bagi kita untuk memiliki prinsip yang benar dalam menjalani kehidupan rohani. Kita harus selalu bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku layak di hadapan Allah? Dalam bahasa aslinya, tanda kutip, hidup layak memiliki makna melangkah dengan benar dan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Secara lebih spesifik, hal ini dapat menjelaskan melalui 5 sola, yaitu prinsip utama dari reformasi. Meskipun kelima prinsip ini secara sistematis dirangkum dalam sejarah reformasi, sesungguhnya Alkitab telah memperlihatkan prinsip-prinsip ini melalui kehidupan para tokoh iman sejak dahulu kala. Kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika, itu ayatnya selalu membahas tentang hanya Tuhan Yesus Kristus, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, dan semua berkaitan dengan Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus adalah tokoh yang memiliki prinsip 5 sola dalam kehidupannya, yaitu
yaitu sola scriptura, sola fide, sola gratia, dan sola Christus, dan sola Deo Gloria, yang menjadi dasar dari seluruh pelayanannya. Paulus menunjukkan prinsip sola scriptura yang artinya hanya oleh kitab suci dalam pengajarannya di rumah-rumah ibadah. Ia menafsirkan perjanjian lama dengan sudut pandang Kristus dan menjadikan firman Allah sebagai satu-satunya standar kebenaran. Bagaimana dengan sola fide yang artinya hanya oleh iman? Martin Luther menekankan doktrin pembenaran oleh iman yang justification by faith. Dan dalam Roma 1 ayat 17 ini, kita harus ingat bahwa kitab Roma sendiri ditulis oleh Rasul Paulus. Dengan kata lain, konsep hanya oleh iman bukanlah gagasan baru pada reformasi, melainkan sudah tertulis dalam ajaran Paulus sejak abad pertama. Hal yang sama berlaku untuk sola gratia yang artinya hanya oleh anugerah. Dalam surat-suratnya, Paulus terus menerus-meneruskan menekankan bahwa keselamatan sejak awal hingga akhir adalah sepenuhnya anugerah Allah. Ia tidak pernah mengeklaim bahwa keselamatan berasal dari usaha manusia, tetapi hanya dari kasih karunia-Nya semata. Jadi, arti dari hanya oleh Kristus itu adalah inti dari kehidupan dari pelayanan Rasul Paulus. Tanpa Kristus, hidup Paulus tidak memiliki makna. Baginya, pengenalan akan Yesus Kristus adalah yang paling mulia dan berharga. Jauh melalui semua latar belakang, pencapaian atau status duniawinya, karena itu ia menganggap semua duniawi itu tanda kutip sampah dibandingkan dengan kemuliaan mengenal Kristus. Paulus hidup dengan berpegang pada Kristus sebagai tujuan hidup dan dengan setia menjalankan panggilannya. Seperti ia tulis dalam 1 Korintius 6 ayat 20, muliakan Allah dengan tubuhmu, dan dalam 1 Korintius 10 ayat 31, jadi entah kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Paulus tidak hanya mengajarkan hal ini, tetapi ia sendiri menjalankan seluruh hidupnya adalah kesaksian nyata tentang hidup yang sepenuhnya dipersembahkan bagi kemuliaan Allah. Dan jadi melalui hal ini sangat pentinglah untuk kita mengetahui 5 sola-sola ini, supaya saat kita melakukan ini, setan-setan yang ada dalam diri kita akan kabur kalau kita memiliki 5 hal ini. Jadi pada hari ini kita akan membahas yang pertama adalah motivasi yang menyenangkan hati Allah. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1-2, kamu sendiri memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun kami mendapat keberanian dari Allah kita untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Dalam surat ini, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Tesalonika bagaimana ia telah melayani mereka. Dimanapun Paulus memberitakan Injil, gereja-gereja baru bermunculan, baik di Filipi maupun di Tesalonika. Setelah mendirikan sebuah jemaat, terkadang Paulus tinggal cukup lama untuk mengokohkan iman mereka. Tetapi ada juga tempat-tempat seperti Tesalonika, di mana ia hanya bisa tinggal dalam waktu singkat sebelum harus pergi karena situasi yang tidak memungkinkan.
Jadi dia selalu pergi-pergi kayak seperti 4 tahun dan tidak bisa hanya tinggal diam di dalam satu daerah atau tempat itu. Setelah Paulus meninggalkan suatu daerah itu, muncul para pengkhotbah dari kalangan Yudaisme yang berusaha melemahkan Injil yang telah diberitakannya. Salah satu strategi yang mereka gunakan adalah dengan menodai reputasi Paulus. Mereka menuduhnya sebagai pengajar yang tidak dapat dipercaya, sehingga jemaat mulai mempertanyakan kebenaran Injil yang diajarkannya. Hal ini juga terjadi di Tesalonika, di mana para penentang berusaha meragukan Paulus agar jemaat meninggalkan ajaran yang telah mereka terima. Dia selalu bertanya-tanyakan kepada Paulus, apakah Injil-Injil yang diberi ketahuan Paulus ini benar atau tidak. Namun di tengah segala tantangan ini, motivasi Paulus tetap murni, bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan Allah. Ia memberitakan Injil dengan keberanian yang datang dari Tuhan, meskipun menghadapi perlawanan yang sangat besar. Jemaat Tesalonika hanya 3 bulan bersama Paulus sehingga gampang percaya dengan kata-kata orang lain yang mau menjatuhkan Paulus. Dia berasumsi bahwa Paulus menginjilkan mereka hanya untuk keperluan uang seperti itu. Dalam perikop ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika tentang pengalaman yang ia alami di Filipi. Di sana, Paulus pernah membebaskan seorang hamba perempuan yang kerasukan roh peramal. Namun karena perbuatan ini, Paulus justru ditangkap dan dipenjara. Alasannya adalah para pemilik hamba perempuan itu marah karena mereka kehilangan sumber penghasilan dari ramalan-ramalan yang dihasilkan oleh roh jahat dalam diri perempuan itu. Meskipun peristiwa ini menjadi titik penting dalam berdirinya jemaat di Filipi, itu juga menjadi bahan fitnah bagi para penentang Paulus. Mereka tidak menjelaskan alasan sebenarnya mengapa Paulus dipenjara, tetapi memanfaatkan situasi ini untuk menciptakan narasi yang salah, seolah-olah Paulus adalah seorang penjahat. Tidak hanya itu, mereka juga membesar-besarkan cita tersebut agar semakin banyak orang yang meragukan Paulus dan ajaran yang ia bawa. Inilah sebabnya Paulus menuliskan bagian ini dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika. Ia ingin menetapkan tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh fitnah yang beredar. Bagaimana kita bisa hidup dalam berpegang Injil? Paulus menegaskan bahwa pelayanannya tidak sia-sia. Ia mengingatkan jemaat bahwa ia dan rekan-rekannya memberitakan Injil dengan penuh keberanian meskipun menghadapi perlawanan yang berat. Melalui kesaksian hidupnya sendiri, Paulus menunjukkan bahwa pelayanan yang setia kepada Tuhan akan selalu menghadapi tantangan. Tetapi itu tidak berarti pekerjaan tersebut sia-sia di hadapan Allah. Saudara pun juga jangan tergoda atau tergoyah dengan kata-kata orang luar sana. Kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan, bukan dari perkataan-perkataan orang lain tersebut. Di dalam Tesalonika 2 ayat 3-4, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Paulus menegaskan bahwa dalam pemberitaan Injil, ia tidak memiliki motif tersembunyi atau kepentingan pribadi. Satu-satunya alasan ia memberitakan Injil adalah untuk menyenangkan Allah.
bagaimana cara menyenangkan hati Allah. 오직 하나님 앞에서 뭐요? 이 고람도의 자세로 Dengan sikap koram deo, hidup di hadapan Allah, Paulus menyampaikan Injil secara murni, tanpa manipulasi atau tipu daya. 가지고 가감 없이 복음을 전개했다는 것입니다. 그렇기 때문에 어떤 감사함이나 Pada masa itu banyak pengkhotbah keliling yang membawa 속임수를 ajaran-ajaran aneh, 당시의 순회 설교자 baik dalam bentuk filsafat maupun kepercayaan religius yang mereka ciptakan sendiri. 이 고안한 프로그램을 탁 Mereka menggunakan kata-kata indah dan argumen yang rumit untuk menyesatkan orang serta mencari keuntungan pribadi. 물질적 이득이었어요. 옛날에 우리나라에도 이런 부흥사들 많았어요. 이 교회 저 교회 다니면서 돈막 집회해놓고 돈 받으라고 이런 거 많이 있어요. 그때도 똑같고 지금도 똑같아요. 물질적 Di Korea pun dulu banyak pendeta yang seperti itu, yang mereka menginjilkan jemaat-jemaat hanya untuk keperluan mereka, 이런 사람으로 dan seperti mereka contohnya bikin KKR dan jemaat-jemaat harus bayar ke KKR itu. 5절 6절에 보면요. 바울은 Para lawan Paulus mencoba menyamakannya dengan para pengajar semacam ini, menuduhnya memiliki maksud tersembunyi dalam pelayanannya. 이 일에 대한 정의입니다. 우리가 어떻게 사용하고 있는지 하나님이 정의가. Karena itulah Paulus menegaskan bahwa Injil yang ia sampaikan tidak berasal dari kesesatan, niat jahat, atau tipu daya. 라고 하는 것을 강조했습니다. 9절에는 바울 팀이 오히려 밤낮으로 일하면서 하나님의 복음을 전파하려고 했다고 말을 하고 있죠. 그러니까 뭔가 개인적인 Dalam Tesalonika 2 ayat 5, 6, dan 9, 사역할 때 우리는요 사람에게 칭찬받고 Paulus menegaskan kembali bahwa dalam pelayanannya ia tidak pernah menggunakan kata-kata manis untuk mencari pujian manusia atau menyembunyikan niat serakah di balik pelayanannya. Bahkan ia mengatakan bahwa Allah sendiri menjadi saksi atas kemurnian niat hatinya dalam memberitakan Injil. Paulus tidak pernah melayani untuk mencari penghormatan dari manusia atau mendapatkan keuntungan pribadi. 즐겨야 돼요. 사역. Sebagai bukti nyata, 가진 자의 모습이에요. dalam ayat 9, 고민하고 Paulus mengingatkan bahwa ia dan tim pelayanan bekerja siang dan malam untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri. 여러분이 정말 복음을 전한다면 Mereka tidak ingin menjadi beban bagi jemaat atau memberi kesan bahwa mereka mencari keuntungan dalam pelayanan mereka. 하나님을 기쁘시게 한다라는 동기만 가지면 누림의 모드로 바꿀 수가 있다. 누려집니다. 누려요. 건강해요. Ini menunjukkan bahwa mereka melayani bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari manusia, tetapi semata-mata karena ketaatan kepada Tuhan. Dari sini kita belajar dalam pelayanan kita harus melampaui keinginan untuk mendapatkan pujian manusia. Jika kita hanya mencari pengakuan atau penghargaan diri orang lain, maka motivasi kita bisa menjadi tidak murni. Sebaliknya ketika satu-satu motivasi kita adalah menyenangkan Tuhan, 두려워하지 maka pelayanan kita tidak lebih menjadi beban melainkan menjadi sebuah sukacita. 아무것도 염려하지 Itulah yang disebut dengan menikmati pelayanan. Ketika kita tidak lagi terbeban oleh keinginan untuk dilihat atau dipuji, tetapi benar-benar menikmati kehormatan melayani Tuhan dengan hati yang murni. 구원받은 하나님의 자녀 특권이다. 두려움 생깁니까? 주께 맡기시 바랍니다. Mengapa kita kena kanker dan sakit-sakitan? Karena secara mental kita suka gelisah, takut, sehingga itu membuat kita stres. 성도 중에 한 명이 Makanya itu kita harus menikmati saja semua hal dan berserah kepada Tuhan. Cerita ini adalah pengingat yang sangat kuat tentang pentingnya memiliki tujuan hidup yang bermakna dan berorientasi pada pelayanan. Bukan hanya mengejar kenyamanan pribadi, dalam kisah ini seseorang yang mendapatkan uang 10 miliar untuk berhenti bekerja akhirnya mendapatkannya. Tetapi kehidupannya menjadi kosong dan tanpa arah. Meskipun awalnya ia menikmati kenyamanan yang didapat dari uang tersebut, kenyataannya adalah hidup tanpa tujuan atau pekerjaan akhirnya membawa kehancuran lebih cepat daripada yang dibayangkannya. Ini mengajarkan kita bahwa memiliki pekerjaan atau misi hidup adalah suatu berkah. Melalui pekerjaan dan pelayanan, kita menemukan arti hidup yang lebih dalam. Ketika kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak hanya kehilangan produktivitas, tetapi juga dapat kehilangan arah hidup. Bahkan tubuh kita baik fisik maupun mental
dapat terpengaruh jika tidak ada aktivitas yang memberikan makna dan tujuan. 진짜 가고 싶으면 다 가고. 그런데 1년 반 만에 저겠어. 왜 이 말 하느냐? 여러분에게 거룩한 부담될 지 몰라도 할 일이 있다는 거 감사하시기 바랍니다. 적당한 긴장이 필요해요. 긴장. 그러니까 적당한 서두르기도 필요해. 그러니까 일이 있다는 게 이게 얼마나 큰 축복인지 말이에요. 아무것도 안 하고 Kita seharusnya bersyukur memiliki kesempatan untuk bekerja, melayani, dan memberikan kontribusi kepada orang lain. 도전할 것도 없고 Pelayanan yang benar-benar memberi arti bagi hidup kita adalah yang berfokus pada menyenangkan Allah dan memberkati orang lain, 그러니까 빨리 죽고 bukan sekedar mengejar kepuasan pribadi atau kenyamanan sesaat. 안 죽고 싶거든 일하세요. 영적으로도요. 이 교회 안에서 Pesan ini mengikatkan kita 이 직분이 bahwa tugas dan pelayanan yang diberikan kepada kita di gereja adalah saluran untuk menghidupkan dan menyegarkan tubuh dan jiwa kita secara spiritual. 그래야 여러분요. Ketika kita melayani dengan satu-satunya motivasi untuk menyenangkan Allah, kita 잘 알잖아요. akan menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. 한데도 패대하니까 거리가 몇 Pelayanan ini akan membuka jalan bagi berkat yang berlimpah, sama seperti tanah yang subur mengalirkan susu dan madu. 뇌물비를 뱃물비를 해가지고 다 도착했을 때나 비리비리 다 죽어간다. 가격이 떨어져. 죽는 놈도 있고. 그래서 어떤 이 선장은 막 Melalui pelayanan yang tulus, kita bukan hanya menghidupi orang lain, tetapi juga 숭한 머리 menghidupi diri kita sendiri secara spiritual. 공격하고 막 Ketika kita sepenuhnya berkomitmen untuk melayani dengan hati yang penuh sukacita dan niat yang benar, 살아남으려고 돌다 Tuhan akan memberikan jawaban yang tak terduga dalam hidup kita. 엄청 비싼 거예요. 우리에게요 이렇게 영적 적당한 이렇게 직분이 있고 거룩한 부담이 있고 이런 게 있는 게 이게 여러분의 영적으로 윤택하게 만들고 여러분의 바이오리듬을 맞춰주는 이런 역할을 하고 있다니까요. Ini ada berkaitannya dengan cerita tentang ikan salmon. Saat kita tangkap ikan salmon, kita nggak boleh taruh di satu tempat karena lama-lama mereka akan mati. Jadi harus taruh ikan salmon lawannya yang tidak disukai. 여러분이 기대도 안 했던 적과 꿀이 흐르는 응답을 그때부터 체험하게 된다. 2025년 한 해가 Saya berdoa agar tahun 2025 menjadi tahun berkat dan jawaban yang luar biasa bagi Anda. Seperti musim semi yang datang, semoga setiap pelayanan dan usaha Anda juga berkembang dan berbuah, membawa kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi saksi nyata dari kasih-Nya. Tuhan memberkati Anda dan memberikan Anda kekuatan untuk melayani dengan sepenuh hati. Yang kedua adalah 우리는 kesadaran sebagai orang tua rohani. 마땅히 권위를 주장하는 Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7-8, walaupun kami dapat berlaku dengan penuh wibawa sebagai Rasul-Rasul Kristus, tetapi kami berlaku lemah lembut di antara kamu. Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya, demikianlah besarnya kasih sayang kami kepadamu sehingga kami rela memberikan bukan hanya Injil Allah kepada kamu, tetapi juga diri kami sendiri karena kamu telah kami kasihi. 어떻게 Dalam ayat-ayat ini, Rasul Paulus menggambarkan bagaimana ia melayani sebagai Rasul Kristus. Ia dengan jelas menunjukkan bahwa meskipun ia memiliki hak dan otoritas untuk mengklaim hak tertentu sebagai rasul, ia tidak menggunakan otoritas itu untuk menekan orang lain. 유모가 아니고 Sebaliknya, 태어난 ia memilih untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati 먹이는 그 아이를 seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. 이 아기를 위해서 Di sini, ketika Paulus berbicara tentang ibu yang menyusui, ia tidak merujuk pada pengasuh atau pembantu, tetapi seperti yang kita bayangkan, tetapi pada seorang ibu sejati yang memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap anaknya. 어린 아기의 모든 투정을 다 받아주지. Ibu yang baru melahirkan sangat mengasihi anaknya dan bersedia berkorban untuk anaknya tanpa syarat kan. 상처도 받지 않지요. Ibu tersebut memberikan perhatian penuh dan tidak mengharapkan imbalan apapun, 가슴 속에 dan selalu sabar menghadapi semua kebutuhan anaknya, 모성애가 그렇게 갈려 있기 때문에 tanpa merasa terluka atau kecewa oleh perilaku anak yang terkadang mengganggu. 너무 사랑스럽죠. Walaupun anaknya sering membuat
sakit hati, tetapi ia tidak pernah merasa 이런 정의를 했습니다. kecewa. 사랑은 나를 비우고 너를 채우는 것이다. 다시 한번 말할까요? Pernyataan ini sangat dalam maknanya. Seperti 사랑은 seorang penyair yang mengatakan, cinta adalah mengosongkan diriku dan mengisi diriku denganmu. 공감이 되죠. Kita bisa merasakan 내 것을 kedalaman makna cinta yang sejati, yaitu kemampuan untuk melepaskan ego, memperhatikan, dan 고집을 내려놓고 berempati dengan orang lain. 상대방 Ini adalah bentuk cinta yang tulus di mana kita bisa berusaha untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 그런데 사실 인간은 Dan kita melakukan ini untuk kebaikan mereka. 쉽지 않습니다. Namun seperti yang diungkapkan, cinta semacam ini sangat sulit untuk dipertahankan tanpa sumber kekuatan yang lebih besar. Manusia seringkali mengalami kelelahan atau kehabisan energi dalam mencoba mencintai secara terus-menerus tanpa ada kekuatan yang memperbarui yang menguatkan. Itulah sebabnya definisi yang lebih dalam untuk kekuatan cinta adalah mengosongkan diriku dan mengisi dengan Kristus. Cinta yang sejati bukan hanya berasal dari diri kita sendiri, tetapi berasal dari Kristus yang memberi kita kekuatan untuk mengasihi tanpa batas. 수가 있다. Ini adalah seperti cinta agape, cinta yang tanpa syarat atau penuh pengorbanan yang murni dari Tuhan Yesus. Kita diberdayakan untuk mengasihi dengan cara yang tidak terbatas dan mampu terus memberi tanpa mengharapkan balasan. Ini adalah cinta yang tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan orang lain, tetapi juga memberi kehidupan yang sejati, membangkitkan harapan, dan memperdayakan kita untuk terus memberi bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun. 아니 내가 뭐 사랑하니까 같이 Dalam Alkitab ada ciri khas yang unik tentang cinta. Alkitab menggambarkan cinta menggunakan kata kerja. 행동하지 않죠. Namun sebagai besar pria hanya memandang cinta sebagai kata benda. 이게 문제가 됐죠. Mereka harus memahami secara konseptual 명사가 아니라 dalam pikiran mereka. Mereka berpikir saya sudah mencintai, jadi kenapa harus mengungkapkannya? Inilah masalahnya. 조상 사람들은 그런 말을 하는 게좀 Cinta harus 사랑한다 뭐 그런 diekspresikan tidak hanya sebagai kata benda tetapi sebagai kata kerja. Sebenarnya saya juga lemah dalam hal ini. Tetapi setelah saya memahami Injil, saya berubah dan sekarang malah sebaliknya. Jangan lupa bahwa cinta juga harus diekspresikan dengan mulut. Ini tidak hanya berlaku untuk keluarga tetapi juga antar jemaat. 거꾸로 되어 있습니다만은 Mungkin pada awalnya terasa canggung, tetapi jika terus diekspresikan, akhirnya kita akan menjadi komunitas yang penuh cinta. 라는 것을 놓치지 마시기 바랍니다. 사랑은 입으로 Karena saya berasal dari Busan, kota Busan itu terkenal dengan yang orang-orang punya cuek gitu. 표현한다. 쉬운 말 아니죠. 그거 해야 돼. Makanya itu sangat sulit bagi kita untuk mengekspresikan kepada sesama kita tentang cinta. 자기 듣고 사랑한다. 존심이 막 상하는 것 같고 내가 약해진 것 같고 그게 다 사단 귀신 문화예요. Setelah saya berubah, saya pun mempraktekannya seperti firman Tuhan untuk bukan hanya tahu kata cinta, tapi harus diungkapkannya. Mari kita saling mengungkapkan cinta kepada sesama kami, sesama jemaat. 여기도 못하면 집에서도 못해. Kalau kamu tidak bisa mengungkapkan cinta di sini, ya bagaimana kalau misalnya di luar sana? 그래도 우리나라 문화가 잘 이게 우리나라 문화가 귀신 문화요, 불교 문화, 유교 문화라 Kita di Korea ini, di negara kita ada kultur 어색하지요. yang sangat susah untuk seperti kayak menyapa orang karena itu akan awkward. 오늘부터 갱신 계획합시다. 아멘. Tapi kita harus bisa mengekspresikannya walaupun itu susah. 저희도 아는 바와 같이 Dan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 11-12, kamu tahu betapa kami seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu, menguatkan hatimu dan menasihati kamu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dalam ayat-ayat ini, Rasul Paulus menunjukkan 동시에 bagaimana ia melayani dengan kasih yang penuh pengorbanan seperti seorang ibu yang merawat anaknya. 면하고 위로하고 Namun,
ia juga menambahkan bahwa ia memberikan nasihat, penghiburan, dan peringatkan kepada jemaatnya, seperti seorang ayah yang mengarahkan anak-anaknya. Kata nasihat dalam bahasa Yunani adalah parakaleo. Kata para berarti di samping atau dekat, dan kaleo berarti memanggil. Jadi, nasihat di sini menggambarkan tindakan mendekati anak-anaknya atau bisa dikatakan jemaat yang mungkin tidak bisa membuat keputusan yang tepat dan memanggil mereka untuk mendengarkan firman Tuhan, mengajarkan mereka berdasarkan Alkitab dan kebenaran Tuhan. Ini adalah gambaran seorang pemimpin yang penuh kasih yang tidak hanya memberi pengajaran, tetapi juga selalu siap mendampingi dan membimbing umat Tuhan agar berjalan dalam jalan yang benar. AI 딱 물으면 돼요. AI에 물어보 이 권면은 무슨 뜻이고 성경이 어디 있냐면 쫙 나와. Ini tuh tidak seperti AI yang kita bisa tulis di AI apa yang kita khawatirkan dan semua jawabannya bakal tertulis di AI itu. 이게 최신형으로 바꿔가지고 그냥 AI 뭐딱 눌리면 바로 막쫙 말하면 쫙 다 나와. 정은주 목사 쫙. Seperti kalau misalnya ada apa-apa kayak analisis atau observasi kita tulis pada AI dan jawabannya bakal keluar semuanya. 접속사 서가면서 해도 다 나와. Kita bisa menggunakan AI untuk cari ayat-ayat Alkitab dan semua itu bakal keluar di situ. 앞으로 AI를 활용할 수. Makanya untuk kedepannya AI bisa membantu kita untuk lebih mengenal firman Tuhan karena semua jawaban-jawabannya bisa dibantu dari AI. 성경적 권면을 가르칠 수 있으면 딱 가르쳐 줘. Kayak bisa kita mau tahu kebenaran dari ayat Alkitab, ayat ini, ayat situ, AI bisa mengajarkan kita. 여러 입만 가지고 막그 아버지 말소리 뻘소리 뻔한 소리 응? 아버지 잔소리 듣기 싫어 어머니 잔소리 아이고 듣기 싫어 이래 되면 이제는 여러분은 자녀들이 존경하지 않습니다 막 귀찮은 존재로 Ada tertulis kayak ayat Alkitab apa yang aku kasih untuk anakku yang seperti ini. 가서 성경 말씀하면 다 가르쳐 그러니까 내가 할 말도 없어 그냥 하면 다 가르쳐 주는 거예요 Anak-anaknya bisa saja merendahkan orang tuanya kalau nggak bisa pakai AI. 뭐든지 다 있어요 뭐든지 다 답해줘 심지어 논문도 뭐 논문 제목 하면 논문 다 해. Tetapi 세muanya, 그것도 조금씩 다르게 다 해줘. tetapi semuanya 야지요. 조금 bisa diajarkan oleh 들키잖아요. 그러니까 AI. Makanya itu banyak orang tua sekarang juga menggunakan AI untuk mencari tahu kebenaran-kebenaran. 이놈의 세상이 지금 말이에요. Sekarang aja anak-anak kuliah 진짜 가짜도 구분 못. mengerjakan skripsinya 논문 pakai AI. 그거 다 뺏기기 때문에 이제 다른 방법으로 한단 말이에요. 그래서 이 권면을 할 때도 성경대로 해야 되는 Dan yang penting bukan hanya memberikan nasihat seperti yang kita pakai AI untuk mencari tahu kebenaran Alkitab itu, tetapi juga menambahkan penghiburan. 뻔한 소리인데. 이제는 그러지 말고 Kata peringatan di sini juga berarti memberi dorongan dan semangat. Dengan demikian, seorang pelayan Tuhan kadang-kadang menunjukkan kasih ibu dalam bentuk pengorbanan dan dengan kasih seorang ayah. 곁으로 불러서 뭐요? Kita harus seperti ayah dan ibu, kita harus memberikan nasihat, penghiburan, dan peringatan. 그리고 단순히 권면만 하는 것이 아니라 위로를 덧붙여서 하는 게 중요해요. 위로. 경계라는 말도요. 격려하고 동요한다는 뜻이 Di sini 이 뜻이 이렇게 사역자 peringatan itu 어머니로부터 모성애를 보기 harus sebagai dorongan atau 부성애를 가지고 권면 semangat untuk sesama kita. 말씀처럼 결국 하나님 앞에서 뭐요? Dengan itu hasil akan seorang pelayan 하나님 앞에서 bisa memberikan nasihat dan penghiburan dengan tulus. 면역력을 갖추고 세상을 이길 수 있도록 서로 힘을 실어주는 것이 Seperti yang tertulis dalam 하나님의 자녀의 삶이고 1 Tesalonika 2 ayat 12, ini bertujuan agar jemaat hidup dengan cara yang layak di hadapan Tuhan. 격려하고 위로하고 그런 모든 신도들 히브리 10장 24절 말 Dalam dunia yang penuh dengan budaya kegelapan dan ketidakpercayaan, seorang pelayan Tuhan memiliki tugas untuk membekali umat dengan imunitas rohani, memberikan kekuatan agar mereka dapat mengatasi masalah-masalah di dunia ini.
Inilah hidup sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. 아이고 대단하다. Khususnya kehidupan seorang pelayan Tuhan, yaitu memberikan dukungan dan kekuatan kepada satu sama lain agar kita semua bisa hidup sesuai dengan panggilan 자식들 보고 Tuhan. 뭐 원더풀 퍼펙트 이런 말 쓴 적 있어요. 아무리 잘해도 이거 고쳐. 잘하고 놔두고 못하는 것만 찍어대잖아 찍어대. 귀신 문화라니까. Melalui firman hari ini seperti yang dicontohkan oleh Rasul Paulus, saya berharap setiap kita dapat melihat satu sama lain dengan kesadaran sebagai orang tua rohani. 사랑과 선행을 격려하고 Tutupilah kekurangan satu sama lain dan usahakanlah untuk selalu mendorong ke arah yang menyelamatkan sesama. Saya berdoa agar rumah tangga Anda serta komunitas gereja Yewon menjadi komunitas yang paling layak di hadapan Tuhan sehingga berita iman yang baik itu tersebar. 죽인이라는 건 사단이 하는 거예요. 그래서 여러분의 가정과 영혼 공동체가 하나님 앞에서 가장 합당한 공동체로 그야말로 믿음의 소문나는 교회 가정 되기를 영으로 축복합니다. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 남자 사역자 조장을 대상으로 메시지합니다. 물론 여자 사역자 또 조장 Pada pukul 2 sore ini saya akan menyampaikan pesan kepada para pemimpin kelompok pria dan pelayanan yang baru dibentuk. Tentu saja pesan ini juga akan melibatkan pelayan wanita, pemimpin kelompok, dan orang-orang yang memiliki tanggung jawab penting dalam gereja. Dengan tujuan untuk membawa gelombang perubahan baru dalam organisasi wilayah dan lapangan pelayanan di gereja Yewan. Saya menyampaikan pesan dalam judul Time Leadership. Seperti yang Anda ketahui, time berarti waktu, dan saya akan membahas bagaimana kita dapat menyelamatkan dan membangun lebih banyak jiwa dengan cara yang tepat pada waktunya. 중심으로 어떤 의미로 지금 교회가 우리 교회 중심으로 이렇게 세계 Hidup kita yang telah diselamatkan sejatinya tidak berbeda. Yang penting adalah hidup yang layak di hadapan Tuhan. Itulah hidup yang melalui diri kita, jiwa-jiwa lain dapat diselamatkan. Melalui pemberitaan Injil kita, melalui kehidupan kita, Tuhan Yesus harusnya dapat mengalir keluar. Di sekitar jemaat-jemaat sekalian pasti banyak pertemuan dengan orang-orang. Saya berharap Anda dapat menghadapinya dengan perspektif spiritual dengan pandangan untuk menyelamatkan kehidupan. Ketika Anda mendekati setiap pertemuan dan perspektif itu, kehidupan Anda akan berubah. Dan hidup Anda akan dipenuhi dengan semangat baru. 말 그대로 명시고 이 선교사들이 다 Dengan demikian, Anda akan menjadi pusat perubahan dalam kehidupan Anda. Anda akan menjadi pemimpin perubahan. Saya memberkati seluruh 하나만 눌리시면 그렇게 큰 힘이 돼요. 그렇게 해서 이번에 jemaat gereja untuk hidup 하는데 layak di hadapan Tuhan 사에 돌아갈 때 dan dengan percaya diri menjadi pemimpin perubahan di lapangan 기를 바랍니다. di dalam 구원받은 Tuhan. 삶은 다른 거 없습니다. Nanti bakal ada acara misi yang akan diadakan di gereja kita. 뭐 간단한 질문이고 답이 Kita menyediakan semua akomodasi dan makan semua untuk para misionaris. 영혼이 살아나는 것입니다. 나를 통해서 Jadi jangan lupa untuk pelayanan yang saudara lakukan itu semua untuk para misionaris dan untuk kemuliaan nama Tuhan. 흘러나가는 거. 여러분 주변에 많은 사람들이 있을 것이고 그 만남이 있는데 만날 때 적어도 우리는 영적 의미를 가지고 만나야 돼. 영적 의미를 가지고 생명 살리는 관점에서 만나야 되고 생명 살리는 관점에서 접근해야 됩니다. 저 생명을 주께로 인도해야지. 저 생명에 영원한 생명을 내가 넣어줘야지. 그러면요 여러분의 삶의 자체가 Pasti banyak orang di sekitar saudara. 생명력이 있어요. 여러분 중심으로 새로운 Pasti banyak orang yang di sekitar saudara dan marilah kita 완전히 다르죠. untuk mempertemukan saudara-saudara itu 변화의 주도자로 untuk- 서게 될 것이다. untuk 성도들 하나님 앞에 melalui 합당한 삶을 maksud rohani. 삶의 변화의 Pasti Tuhan mempertemukan orang ini dengan aku untuk menyampaikan Injil keselamatan. 하나님 우리 애운계 모든 성도들 Mari kita satu dalam berdoa. 바울처럼 Tuhan Yesus, bantulah diri kami ya Tuhan supaya kami bisa menjadi seperti Rasul Paulus, supaya kami bisa menyebarkan Injil-Injil di luar sana ya Tuhan, untuk walaupun banyak sekali masalah atau pertengkaran atau fitnah-fitnah, tetapi supaya kami bisa berpegang teguh 정말 갓난 아이를 terus kepada 먹이는 그 유목처럼 Engkau Tuhan, dan kami bisa menjadi seperti orang tua, ayah, dan ibu yang bisa menopang anak-anak kami ya Bapa. 사랑 공동체를 만드는 은혜가 넘치는 Bantulah 한 주간 kami 되게 melalui 하여 anugerah Engkau 주옵소서. supaya kami bisa menyebarkan Injil-Injil dalam tanah yang Tuhan sudah berikan. Amin.